That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. Salah satu film horor permintaan dari Anjir Gizi, yaitu film horor yang dibuat berbeda, karena biasanya film horor kebanyakan akan dibuat di malam hari, atau bahkan jam-scarean gitu ya. Namun di film ini tidak begitu, semuanya berbeda. Namun akan ada beberapa scene yang terbilang brutal, bahkan nih film sempat nggak lolos sensor di Indonesia. Dan akhirnya film ini diizinkan tayang setelah memotong adegan-adegan yang benar-benar brutal yang berdurasi selama 9 menit. Dan sedikit referensi bahwa film ini akan bercerita tentang sekelompok anak muda yang pergi berlibur ke desa terpencil di daerah Hälsingland, Swedia, yang dimana mereka akan bertemu dengan penduduk yang mempunyai kepercayaan sesat. Namun malangnya mereka terjerumus ke dalam dunia mereka dan mereka tidak bisa pergi begitu saja. Dan di video ini filmnya akan aku storyin ya. Ya entah kenapa kalian lebih suka di storyin ketimbang pembahasan, dan film ini berjudul Midsommar dan intro. Film ini akan berstory tentang Dani Erder yang mengalami depresi setelah adiknya bunuh diri sambil membunuh kedua orang tuanya. Kejadian ini memperburuk hubungan Dani dengan kekasihnya yang kurang peka, yaitu Kristen Hughes, seorang mahasiswa S2 antropologi. Kristen sendiri sudah lama ingin putus, tetapi mempertahankan hubungannya karena merasa bertanggung jawab mengurus Dani. Pada musim panas berikutnya, Dani mengetahui Kristen dan teman-temannya Mark dan Josh diundang oleh teman mereka dari Swedia yaitu Pel untuk menghadiri perayaan pertengahan musim panas atau Midsommar di desa leluhur Pel yaitu Harga di Hälsingland. Pel menjelaskan bahwa perayaan ini dilakukan sekali setiap 90 tahun. Kristen tidak memberitahu Dani soal perjalanannya dan mereka pun cekcok. Sebagai bentuk permintaan maaf, Kristen terpaksa mengundang Dani untuk ikut dan Dani pun bersedia. Lalu mereka terbang ke Swedia dan tiba di Harga. Mereka bertemu Simon dan Connie, pasangan asal Inggris yang diundang oleh adik Pel yaitu Ingmar. Ingmar sendiri menawarkan jamur psilocybin kepada mereka. Dan akibat mengkonsumsi jamur tersebut, Dani berhalusinasi melihat adiknya. Lalu kelompok mendatang ini pecah setelah menyaksikan Atestupa atau upacara yang mewajibkan dua tetua desa bunuh diri dengan melompat dari atas tebing. Dan di sini tidak aku tampilin view-nya ya, karena terbilang brutal. Oke lanjut, ketika tetua laki-laki tidak mati, warga desa meniru desah penderitaannya dan memukul kepalanya dengan palu besar. Pemimpin desa yaitu Sif menjelaskan bahwa kematian seperti ini sudah biasa di Harga dan setiap warga akan melakukan hal yang sama ketika menginjak usia 72 tahun. Upacara ini membuat mereka bimbang, khususnya Dani. Tetapi mereka memutuskan tetap tinggal karena Pel membujuk mereka dan Josh mengangkat tradisi ini sebagai topik tesisnya. Simon dan Connie memutuskan pergi. Saat Connie beres-beres, seorang tetua memberitahunya bahwa Simon sudah pergi duluan ke stasiun kereta. Connie yang kebingungan akhirnya pergi sendirian. Kristen memutuskan untuk mengangkat Harga sebagai topik tesisnya, tetapi Josh sangat keberatan. Josh pun berusaha mencari informasi tambahan tentang praktek kuno desa ini. Praktek ini didasari oleh lukisan seorang warga yang dilahirkan dari hubungan incest dan dianggap sebagai dukun. Next day, setelah Mark tidak sengaja mengencingi pohon suci dan membuat warga murka, ia diajak oleh seorang perempuan yang sempat ditaksirnya. Malam itu pun Josh menyelinap ke kuil desa untuk mengambil sebuah foto kitab suci mereka. Lalu ia dihampiri seorang pria setengah telanjang yang mengenakan kulit wajah dan kaki Mark. Kepala Josh pun dipukul dengan palu, lalu badannya diseret keluar kuil. Keesokan harinya, Dani diminta mengkonsumsi minuman psikedelik dan ikut serta dalam lomba tari mengelilingi tiang. Lalu ia menang dan diangkat sebagai Ratu Mei.
yaitu suatu gelar terhormat di desa ini. Pada saat yang sama, Christine dibius dan dipaksa mengikuti ritual dewasa untuk menghamili Maja. Sejumlah perempuan menyaksikan dan berinteraksi dalam ritual ini. Dan untuk di scene ini juga nggak aku tampilin ya, karena adanya adegan dewasa yang tidak disensor sama sekali. Lanjut, setelah melihat Christine dan Maja berhubungan intim, Dani pun panik dan beberapa perempuan harga ikut meraung-raung bersamanya. Tidak lama kemudian, Christine yang setengah tidak sadar menemukan kaki Josh yang terkubur dan tubuh Simon dalam keadaan terpotong sesuai ritual burung berdarah. Christine pun kemudian dilumpuhkan oleh seorang tetua. Warga desa berkumpul dan menjelaskan kepada Dani bahwa 9 manusia harus dikorbankan demi melenyapkan pengaruh jahat dari desa ini. 4 korban pertama adalah pendatang, yaitu Josh, Mark, Connie, dan Simon, yang diundang Pel dan Ingmar. 4 korban lainnya adalah warga desa, 2 tetua yang dikorbankan Ingmar dan 1 warga desa lain. Dani yang sebagai Ratu Mei boleh memilih korban ke-9 dari kalangan pendatang atau warga. Dani pun mengorbankan Christine untuk melenyapkan dia dari kehidupannya. Dalam keadaan lumpuh, badan Christine dimasukkan ke badan beruang yang sudah dikosongkan. Lalu mereka didudukan di kuil bersama jasad korban lainnya ditambah 2 warga yang masih hidup. Dan seorang tetua memberikan racun pohon kepada 2 warga tersebut supaya mereka tidak menderita. Dan kuilnya kemudian dibakar. Ketika api mulai membakar salah satu warga, ia berteriak. Di luar, warga ikut berteriak meniru raungan sebagai tanda berakhirnya ritual ini. Dani juga menangis kemudian perlahan tersenyum. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. Sounds fun. Oke, seperti itu ya story film Midsommar. Dan sedikit pembahasan bahwa nih film terbilang gila, nggak masuk akal dan penuh dengan aksi-aksi brutal. Makanya tak heran bila film ini kemarin di bioskop diberi rating 21+. Namun bagi kalian yang pecinta film-film action atau komedi akan sedikit ngantuk karena akan cukup banyak dramanya ditambah durasi hampir mencapai 3 jam. Ya cukup lama untuk sebuah film horor yang kebanyakan nggak sampai 2 jam. Namun menurutku walau dengan durasi selama itu ceritanya cukup asik kok buat diikuti. Kalau menurutku ya, entah kalian. Dan di awal video saya sempat bilang kalau di bioskop Indonesia filmnya dipotong durasinya selama 9 menit. Namun di link yang aku kasih ini semuanya full tanpa potongan. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih sudah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.